Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan mengenai konsep bimbingan konseling Islami yang akan dipaparkan oleh pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Riri Mohariro, dan pemateri yang kedua akan dibahas oleh Casmiri, pemateri yang ketiga akan dibahas oleh Hasna Ari Kotrunada, dan materi yang terakhir akan dibahas oleh Dimas Saputra. Baik, materi yang pertama yaitu apa sih konsep dasar bimbingan konseling Islami? Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance dan konseling merupakan serapan dari kata counseling. Sehingga bila dirangkai dalam sebuah kalimat, konsep bimbingan konseling adalah usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan menyampaikan arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan agar yang diberi bantuan mampu mengelola dan mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Lalu, terdapat dasar pokok tentang konsep bimbingan konseling Islami. Dasar yang pertama yaitu dimensi utama yang digarap oleh bimbingan konseling Islami adalah dimensi spiritual atau batinia individu, yaitu untuk dapat menenteramkan hati agar menjadi pribadi atau manusia yang ideal melalui proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Lalu, dasar yang kedua yaitu konseling Islami membantu individu atau konseli untuk dapat merasakan kehidupan yang seimbang, yakni antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaiful Ahyar Lubis. Nah, selanjutnya yang ketiga, dasar yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling Islami hanyalah sebagai bantuan. Hanyalah sebatas bantuan. Artinya, berubah atau tidak ada perubahannya sikap dan perilaku dalam diri konseli bukan terletak pada kehebatan atau kesalahan konselor. Karena tugas konselor hanya sebatas membantu, menyampaikan, dan memfasilitasi. Selanjutnya, perubahan perilaku tergantung pada hidayah dan kemauan dari konselor tersebut. Konsep bimbingan konseling Islami selanjutnya yaitu yang keempat, bimbingan konseling Islami bertujuan untuk menempatkan manusia sesuai dengan tujuan dan fungsi manusia itu diciptakan, di mana fungsinya yaitu mengembalikan eksistensi manusia sebagai khalifah yang memiliki tugas salih ya. Terus yang kelima, bimbingan konseling Islami dapat dilakukan dengan berbagai layanan yang disesuaikan dengan konteks dan keadaan, serta relevan dengan konten yang disajikan bagi konseli. Dasar bimbingan konseling Islami yang terakhir yaitu yang keenam, konseling Islami tidak hanya terbatas pada masalah-masalah agama, akan tetapi berkaitan pula dengan berbagai bentuk aktivitas dimensi material yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Baik, saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tujuan bimbingan konseling Islam. Secara global, tujuan bimbingan konseling Islam adalah membentuk dan mengembangkan manusia menjadi pribadi yang utuh sebagai hamba Allah, yang memiliki tugas menjadi khalifah di bumi, baik dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, maupun dalam bidang pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan masyarakat agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat beberapa pendapat menurut para ahli mengenai tujuan bimbingan konseling Islam dan dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam merupakan subbagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Islam. Bahkan keduanya saling menyatu baik dari tujuan maupun fungsinya, yakni menghantarkan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang berbeda-beda. Serta tampak dengan jelas bahwa tujuan konseling Islam adalah menjadikan manusia kembali pada fungsi penciptaannya, yakni khalifah fil ard, yang memiliki keimanan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan mampu mengamalkan perintah Allah sesuai dengan syariat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safatul Nada. Di sini saya akan memaparkan materi bimbingan konseling Islami, yaitu asas bimbingan konseling Islami. Asas dapat diartikan sebagai pijak, pondasi, atau dasar pembentuk pemenuhan asas-asas bimbingan konseling akan memperlancar pelaksanaannya. Kemudian, layanan kegiatan. Menurut Priyatno, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan, sukarelawan, keterbukaan, kekinian, alih tangan. Asas bimbingan konvensional tersebut pada dasarnya menegaskan para konselor merupakan para ahli yang memiliki kemampuan untuk membimbing bimbingan konseling, baik secara ikhlas maupun profesional, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, terutama berkaitan dengan persoalan mentalitas konseling baik dalam menghadapi lingkungan maupun orang di sekitarnya. Kemudian, dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam yang dikenal sejumlah asas-asas bimbingan konseling Islam, asas ini memiliki prinsip dan dijadikan rujukan dalam menyelenggarakan bimbingan Islam. Namun, karena penyelenggaraannya kompleks dan kompleksitas, manusia dijadikan sebagai titik tolaknya atau tolak ukurnya. Maka asas tersebut merupakan prinsip dasar dengan kemungkinan berkembang luas, karena Islam adalah agama yang sempurna dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Maka maksud ilahi yang termaksud dalam Al-Quran dan hadis merupakan jawaban yang pasti terhadap seluruh permasalahan hidup. Kemudian masalah hidup manusia. Nah, menurut Tohari Musnamar berpendapat bahwa landasan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan bimbingan konseling Islam dan nilai-nilai digali dari sumber-sumber ajaran Islam. Untuk itu, ia menawarkan 10 asas, yaitu cinta kasih, ketawitan, terus asas ketakwaan, akhlak, al-karimah, bahagia dunia, akhirat, toleransi, kebahagiaan diri, dan yang terakhir, kemaslahan umum, keahlian, amanat, dan asas kearifan. Secara lebih sederhana Saiful dalam bukunya Konseling Islam dan Kesehatan Mental mengemukakan 5 asas, yaitu 5 asas dalam pelaksanaan bimbingan Islam. Yang pertama, asas ketawitan, amaliyah, akhlak al-karimah, profesional, dan yang terakhir asas kerahasiaan. Oke, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya ada materi mengenai fungsi dan metode bimbingan konseling Islami. Apa itu fungsi dan metode bimbingan konseling Islami? Fungsi dari bimbingan konseling Islami yaitu telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Di situ dijelaskan bahwasannya manusia ditunjuk sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, sebagai makhluk yang diamanahkan untuk merawat dan menjaga bumi. Tentunya seringkali menghambat dan tidak jarang pula terlupakan fungsinya sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang memiliki tanggung jawab lebih sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini, keberadaan konseling Islami memberikan suatu aktivitas, suatu pembelajaran maupun pedoman bagi mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, seorang konselor berfungsi untuk mengarahkan atau mengembangkan akal pikiran serta
mengembangkan pula keyakinan, keimanan, dan kepercayaan mereka. Hal ini pula perlu digarisbawahi bahwasanya seorang konselor harus mampu mengembangkan pola pikir maupun pola jiwa dari seseorang tersebut atau kliennya. Bagaimana mereka mampu hidup dengan baik dan benar secara mandiri dan berpedoman atau berpandangan pada ilmu yang ada dalam Al-Quran maupun pada sunnah Rasul. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang merumuskan apa itu bimbingan konseling sendiri. Ada dua tokoh, yaitu Tohari dan Arifin, di mana mereka memiliki pembahasan yang berbeda-beda, memiliki pandangan spekulasi yang berbeda dari satu hal dan hal yang lain. Yang selanjutnya ada metode dari bimbingan konseling Islami. Terdapat 4 metode yang ada di dalam bimbingan konseling Islami ini. Yang pertama ada metode keteladanan, yang kedua ada penyadaran, yang ketiga ada logis, dan keempat ada kisah. Apa itu metode keteladanan? Yaitu metode yang bertolak ukur kepada suatu keteladanan seseorang atau suatu sifat dari seseorang tersebut. Selanjutnya ada metode penyadaran. Di sini metode penyadaran adalah suatu metode atau cara pengungkapan dengan memberikan sebuah ungkapan-ungkapan untuk menyadarkan seseorang tersebut. Selanjutnya ada metode logis. Nah, di sini metode logis sangat berhubungan erat dengan yang namanya logika. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini metode pengungkapannya menggunakan kata-kata atau pembahasan mengenai suatu logika. Selanjutnya ada kisah. Seperti kita ketahui dalam kisah-kisah surat Al-Quran maupun kisah-kisah Nabi, di situ dijelaskan bahwasanya ada suatu kisah yang bisa menjadi suatu pedoman ataupun petunjuk bagi kita untuk lebih terarah lagi dalam suatu hidup. Nah, yang terakhir ada prasyarat menjadi seorang konselor, di mana dua tokoh yaitu Tohari maupun Arifin juga memiliki syarat yang berbeda. Seperti Tohari yang memiliki prasyarat yaitu ada 4. Di situ dijelaskan bahwasannya harus memiliki suatu ketakwaan, harus memiliki hal yang menarik dalam kehidupannya, dan juga dia harus mampu profesional dan lain-lainnya. Begitupun dengan Arifin yang memiliki pandangan tersendiri untuk menjadi seorang konselor. Nah, dalam hal ini Arifin memiliki prasyarat yaitu harus memiliki agama dan harus mempercayai agamanya yang dianutnya. Yang kedua, dia harus profesional. Dan yang ketiga, dia harus memiliki suatu hal yang menarik. Keempat, dia pun harus cinta maupun harus percaya kepada kliennya, sehingga terdapat komunikasi yang baik antara konselor maupun kliennya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan metode bimbingan konseling Islami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.